Insya Allah mas, gua tuh punya target ke depannya mas. Kalian kan tahu Pak Haji itu kan udah semakin sepuh mas. Paling 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun udah pengen istirahat pensiun pasti kan. Udah nggak pengen ngurusin kerjaan lagi. Jadi ada masanya gue pasti suatu saat akan kembali ke HR mas. Nggak mungkin enggak. Makanya gue kenapa pengen MTI ini masuk di wilayah-wilayah yang selama ini HR nggak ada. Makanya target gue Pekalongan pengen gue ambil alih. Terus udah gitu Tegal, terus gue naik tuh ke Wonosobo, Purwokerto, Bobotsari. Itu rencana gue kayak gitu mas, buat MTI-nya. Makanya kenapa gue nggak ke timur karena itu. Paham ya? Pak Haji itu udah semakin sepuh mas, umurnya udah hampir 70. Anaknya cuma 3, gue, Dek Agus, sama Dek Dewi. Jadi gue tuh sambil dari sini juga sambil mikirin HR juga, nggak kok ngelepas gitu aja enggak. Cuma kan selama ini kalau di YouTube apa di media, gue nggak pernah bikin statement apa-apa, ya biarkan aja mereka bernarasi liar ya kan. Orang-orang kayak gitu kan orang-orang bodoh mas. Emang gue ini siapa mas, anak bungut? Kan bukan. Gue bukan anak angkat. Mas, satu hal yang gue pastikan sama lo, gue nggak pernah KSO, gue nggak pernah sewa menyewa bis. Jadi yang kemarin-kemarin itu bukan KSO, bukan sewa menyewa bis. Udah gue jelasin kemarin, hak dan kewajiban. Gue dituntut kewajiban, sedangkan hak gue belum dikasih. Makanya kewajiban gue tahan, gue tunda tuh RUPS, ya kan. Terus akhirnya karena gue memilih untuk menunda, jadi akhirnya udah mas batal aja. Oh ya sudah. Jadi nggak ada tuh istilah gue KSO apa sewa menyewa. Dan mutlak armada yang setelahnya di lain yang 4 kemarin itu mutlak punya MTI semua. Paham? Jadi tolong, cuman ya itu mas, gue udah bilang sama teman-teman gue, sama kru sama kalian juga, gue belum bisa ngebeliin kalian unit-unit baru. Kita yang penting jalan aja dulu, paham ya? Jadi jangan lu ledekin MTI bis tua-tua, gue kuatnya kayak gitu. Dari awal jelasin kan enak mas, ya nggak mungkin bisa dijelasin lah mas. Kontrak kalau misalnya surat kontraknya gue tunjukin ke lu, kontrak usaha bersama gue tunjukin ke lu, kan melanggar hukum mas, nggak boleh. Cuman yang agak bikin gue tersinggung itu kemarin cara ngambilnya mas. Di Terminal Poris tuh supirnya dia yang namanya Angga itu teriak-teriak di warung, didengerin orang banyak, sampai pengen dipukulin orang banyak itu kemarin. Ya kenapa sih nggak ngomong aja baik-baik gitu. Cuman itu aja yang bikin gue tersinggung tuh itu. Bis udah ngetem, pemberitahuan jam 1, jam 5 diambil. Gue lagi ke Gias sama anak istri gue udah bilang, udah gue WA juga kan ke yang ngambil. Mas, besok Selasa saya temuin di kantor ya, kita ngobrol baik-baik. Karena ini ada anak sama istri saya lagi kesini. Nggak peduli mereka mas, langsung diambil gitu aja. Itu yang bikin gue agak tersinggung. Target berapa unit mas tahun ini? Insya Allah 16. Target gue kalau di kepala gue 16 unit. Masih kayak nggak ada yang berubah. Mas kayak gitu tuh gue tanya-tanya paling seminggu 2 kali rapatnya mas. Jadi nggak ada yang berubah buat gue. Bakal sering-sering ke terminal ngurusin bis pasti. Nggak akan ada yang bisa ngejauhin gue dari kalian dan dari MTI dan dari transportasi. Tapi yang jelas kemarin gue telepon sama Mas Iqbal BJU, telepon sama Santika, telepon sama banyak teman-teman PO semualah dari Aceh sampai Bali, dukung support karena mereka memang butuh orang-orang yang bisa melindungi dunia yang mereka cintai ini dari atas mas. Emang lu nggak keren mas, supir truk, supir travel, supir pariwisata, supir akap, supir ojek online? Emang lu nggak keren mas, supir truk, supir travel, supir pariwisata, supir akap, supir ojek online, terus gokar apa segala macam yang di dunia transportasi ya. Punya dekingan orang kayak gue di Senayan. Keren gak sih? Gue kadang mikirnya begitu aja sih. Dekingan itu dalam artian yang melindungi hak mereka gitu, dan memudahkan pekerjaan dan hidup mereka. Malah asik ya, gue jadi bisa sering-sering nge-YouTube dari terminal ya kan, kayak biasa aja. Wah ntar jadi bakal pencitraan, belusukan ke terminal mulu, padahal udah kerjaan dari dulu ya. Mas, kalau gue gila harta,
gue nggak ninggalin Kudus mas. Gue fighting di jabatan gue yang dulu, fighting di posisi gue yang dulu. Buat gue ada hal yang nggak bisa dibeli pakai uang. Salah satunya adalah prinsip hidup dan moral gitu. Kekayaan keluarga gue yang segitu banyaknya aja gue tinggalin. Apalagi duit mereka yang nggak seberapa lah gue. Karena buat gue prinsip moral itu nggak bisa dijual. Harga diri, prinsip moral itu nggak boleh dijual. Selapar apapun kita nggak boleh. Pasti tahu nggak mas? Tahu pasti. Ntar kalau udah DCT gue sewan beliau pasti. Ntar 2 restu. Terus gue kan nanya dong. Begitu gue tunjukin saldo rekening gue 4.332, beliau itu tertawa mas. Mas Rian, kita nggak butuh uangnya mas Rian. Bahkan kita nanti yang sponsorin. Kita bantu mas Rian. Terus kalian ingin saya nyari suara atau pengen duduk di Senayan, mas Rian maunya yang mana gitu. Terus gue rembukan dong sama teman-teman ya. Senayan aja. Siapa tahu jadi, siapa tahu jadi. Ya udah sampai sekarang. Kaget gue kemarin ngeliat DCS. Loh, berarti beneran serius. Lu lihat di KPU deh, kpu.ig ntar apa tuh ID Indonesia ID ya. Dapil 2 Jawa Tengah 2. Ada muka gue di situ. Teman-teman driver, teman-teman gue yang di HR semua ntar rumah-rumahnya gue suruh masangin baliho mas. Lu pada modal sendiri pasangin spanduk, gue bilang. Gue nggak mau tahu Oktober udah harus foto gue spanduk depan rumah lu, gue bilang. Pokoknya insya Allah lah. Gue pengen bisa berjuang buat dunia transportasi. Kalau biasa selama ini cuma dari bawah dan selalu menikmati keadaan dan menerima keputusan, gue pengen bisa berjuang di atas mas. Jadi orang yang mengambil keputusan, bukan menerima keputusan. Buat semua rekan-rekan gue dan orang-orang yang duduk di transportasi, gue udah deal-dealan. Kalau memang gue jadi, gue harus duduk di komisi 5 yang transportasi. Nggak mau komisi yang lain. Biarin mau yang dibilang nggak ada duitnya juga terserah. Pokoknya gue pengen di komisi 5. Karena emang tujuan gue buat transportasi. Makanya gue tuh butuh kalian mas, buat nemenin gue terus. Supaya apa? Supaya gue nggak melenceng dari jalur dan prinsip hidup gue selama ini. Gue nggak suka bener jadi terkenal mas, karena gue kehilangan privasi gue dari satu sisi ya, satu pihak ya. Contoh ketika gue lagi masuk ke hotel aja nih sama teman-teman gue, hampir setiap hotel yang gue masukin mas, itu ada resepsionisnya atau satpamnya pasti kenal sama gue, minta foto sama gue. Gue ke jalan kemana aja nongkrong, ntar ada ojek, teman-teman gojek, teman-teman gokar apa taksi online atau apapun, nyamperin minta foto. Gue udah kehilangan privasi mas. Tapi buat gue itu satu sisi gue nggak enak ya, gue anggap nggak enak ya, gue jadi nggak punya privasi. Tapi di satu sisi yang lain tuh gue bersyukur mas, karena dengan begitu gue bisa jadi ngejaga hidup gue gitu, buat ngejaga langkah kaki gue supaya nggak aneh-aneh. Kan nggak mungkin kan gue jadi ke tempat aneh-aneh, ntar kalau ada yang kenal gimana, contoh satu. Terus kayak gitu.